Halo besti, bagaimana kabarnya? Gimana? Kau suka bucin-bucinan? Kembali lagi bersama gua George in the house. Kali ini kita akan membahas sebuah film seru tentang pengkhianatan seorang tentara bayaran. Gak usah lama-lama lagi, langsung saja ambil posisi rebahan yang enak dan kencangkan mata Anda dan di awal film kita diperlihatkan oleh seorang wanita cantik dengan pengawal yang super ketat bernama Susan. Ini parasnya. Dia adalah anak seorang pengusaha yang kini telah mewarisi bisnis ayahnya, dan kedatangannya tersebut adalah untuk memberikan sumbangan dengan tujuan menurunkan jumlah sindikat kejahatan di daerah tersebut. Sementara itu, sekelompok tentara bayaran bersiap untuk menyerbu markas musuh yang tak lain adalah markas operasi 16 atau 16. Untuk membebaskan salah satu temannya, kelompok itu pun dipandu oleh dua orang tentara bayaran lokal yang bernama Payu dan juga Lon Fei. Ini orangnya. Dengan alasan karena mereka berdua lebih memahami situasi dan kondisi di sana, sesampainya di markas musuh, mereka langsung membunuh satu persatu tentara di sana dan aksi baku tembak pun tak terelakkan lagi. Saat baku tembak pun tengah berlangsung, seorang wanita cantik tertembak tepat di dadanya hingga meninggal dunia. Wanita itu adalah istri dari seorang tentara bayaran bernama Jaka. Ini orangnya. Mendapat istrinya sudah mati, Jaka langsung keluar dari rumahnya untuk melakukan perlawanan. Namun di luar dia tiba-tiba bertemu dengan Payu, dan apa yang terjadi? Jaka langsung melampiaskan semua amarahnya kepada Payu. Namun karena sebuah pelontar yang mengarah kepada mereka, akhirnya perkelahian antar Jaka dan Payu pun harus dihentikan. Let's go. Nyaris tanpa perlawanan, berarti kelompok itu pun berhasil menumpas musuhnya dan membebaskan temannya yang bernama Boyka. Ini orangnya. Boyka adalah ketua kelompok pembunuh ayam kampung. Maksud saya, pembunuh bayaran yang sangat berbahaya dan sangat diketahui oleh kelompok pembunuh bayaran lainnya. Setelah semua selesai, dari sekian ratus orang yang dibantai oleh mereka, hanya Jaka yang selamat dari insiden tersebut. Jaka yang sangat terpukul karena kematian istrinya, kemudian bertekad untuk membalaskan dendam kepada orang yang telah membunuh istrinya tersebut. Maafin aku. Singkat cerita, seorang wanita yang merupakan bos mafia di Singapura mendapatkan informasi bahwa Boyka telah bebas. Dia yang sadar bisnisnya terancam oleh Susan langsung mengambil tindakan untuk menyewa Boyka dan timnya untuk membunuh Susan di seluruh scan Pasifik. Sementara itu, Jaka menyewa seorang informan untuk mencari informasi tentang tentara bayaran lokal yang ikut terlibat dalam aksi penyerbuan tersebut yang telah membuat istrinya terbunuh. Dan setelah mendapat informasi dari informan tersebut, Jaka diarahkan untuk pergi ke sebuah arena karena ternyata dua orang yang dia cari ada di dalam arena perkelahian bawah tanah. Jaka pun mengatur rencana agar dia dapat bertarung dengan salah satu pembunuh istrinya tersebut. Dan benar saja, ternyata Payu dan Lonfe tengah mengikuti tarung bebas untuk mendapatkan uang banyak di sana.
tengah pertarungan Payu, nyatanya Jaka sudah berada di bangku penonton dan bersiap untuk melancarkan aksinya, yaitu balas dendam dengan melawan Lonpe di pertarungan selanjutnya. Setelah pertarungan Payu selesai, kini giliran Jaka dan Lonpe akan maju ke dalam arena tersebut dengan penuh kemarahan dan dendam yang membara. Jaka pun menyerang Lonpe dengan membabi buta. Ketika Jaka berhasil memojokkan Lonpe, Remember me? Huh? Remember? You killed my wife. namun setelah itu Jaka terbangun. Lonpe langsung menceritakan apa yang terjadi sebenarnya. Setelah kelompok Boyka membunuh semua orang di camp tersebut, Lonpe menjelaskan bahwa mereka berdua telah dibohongi oleh kelompok tersebut. Alasan dia bergabung bersama mereka karena alasan misi kemanusiaan. Namun setelah misi selesai, mereka berdua dikhianati dan dimasukkan ke dalam sel tahan yang telah dipasangi bom oleh kelompok Boyka. Akhirnya dengan sedikit perjuangan, mereka beserta seluruh tawanan berhasil lolos dari kejadian tersebut. Dan setelah mendengar hal tersebut, Jaka kemudian membuat aliansi mereka bertiga yang akan bekerja sama untuk membalaskan dendam mereka kepada kelompok Boyka. Singkat cerita, pagi pun tiba. Betapa terkejutnya ketika Lonpe melihat rumahnya sudah dikepung oleh polisi, dan tanpa perlawanan mereka berdua pun dibawa ke kantor polisi saat itu juga. Sementara itu, Jaka terlihat sedang menghubungi seseorang untuk memberitahu bahwa Payu dan Lonpe tengah berada di kantor polisi. Dan berita itu pun dengan cepat sampai ke telinga Boyka. Di tempat yang berbeda, Susan nampaknya tengah mengadakan wawancara dengan sebuah media TV lokal terkait donasinya untuk kemakmuran kota Mojaya, tempat kelahiran ayahnya tercinta. Namun siapa sangka setelah acara selesai, kelompok Boyka menyerbu tempat itu dengan maksud untuk membunuh Susan. Dan akhirnya baku tembak pun tidak terelakkan lagi. Devereaux, move to market. Dong. Please, police station, please. Meski banyak penjaga Susan yang berguguran, Susan sendiri berhasil menyelamatkan dirinya dan bergegas pergi ke kantor polisi terdekat. Mengetahui kabur, Boyka dan kelompoknya langsung bergerak ke kantor polisi untuk menangkap Susan. Sementara itu, Payu dibawa oleh Pak Yudi ke sebuah ruangan untuk diinterogasi, sedangkan Lonpe dibawa ke hadapan Susan sebagai penerjemah karena polisi tidak mengerti dengan bahasa yang Susan gunakan. Namun selanjutnya, aksi tembak-tembakan pun kembali terjadi. Wah, seru nih. 自己都不知道怎么出去。On your feet. Dengan kerusuhan yang terjadi, Payu dan Lonpe akhirnya bisa melarikan diri dari kantor polisi dan membuat Susan bersamanya. Akan tetapi, ketika mereka akan keluar, salah satu anak buah Boyka menemukan mereka dan terpaksa Payu harus menghapusnya agar Lonpe dan Susan bisa meloloskan diri.
Sampai akhirnya Jaka datang dan menembak anak buah Boyka sampai mati. Dan akhirnya mereka pun berhasil lolos dari kejadian tersebut. Setelah Jaka membantu mereka sampai Payu bisa melarikan diri, dari sana terungkap sebuah fakta bahwa ternyata Jaka lah dalang dibalik semua ini. Jaka pun bertemu dengan salah satu anak buah Boyka dan berhasil membunuhnya di sana. Sementara itu, Boyka mengetahui bahwa kedua anak buahnya pun sudah mati. Dan akhirnya Boyka menyuruh semua personilnya untuk mencari Payu dan juga Lonpe karena dia mengira bahwa anak buahnya yang mati adalah ulah mereka berdua. Wait, what? Dan setelah melakukan pencarian, akhirnya Boyka dan personilnya berhasil menemukan mereka berdua dan aksi kejar-kejaran pun tak terelakkan lagi. Sementara itu, ketika Boyka sedang menghubungi atasannya, seketika ia disergap oleh seorang polisi. Lalu Jaka datang dan langsung menyelamatkan Boyka dari polisi tersebut. I'm a little busy right now, mate. Where do you suppose you're gonna help me? Setelah itu, Jaka mulai bernegosiasi dengan Boyka dan mengatakan bahwa mereka sedang mengincar orang yang sama, yaitu Payu dan Lonpe. Sementara itu, Payu dan Lonpe mencuri sebuah mobil polisi. Enggak takut tuh. Lanjut, agar mereka bisa lebih cepat sampai ke hutan Cina. Tapi lagi-lagi kelompok Boyka berhasil menemukan mereka, sehingga mereka harus kembali melakukan kejar-kejaran. Dan ketika pelariannya, Payu bertemu dengan Jaka dan mengatakan bahwa ini semua merupakan rencananya untuk menjebak kelompok Boyka. Dan di sana Jaka pun menggojek kelompok Boyka hingga membuat Payu dan dua lainnya bisa aman untuk sementara. We just lost them. I followed them from the crash. Lost them in the market. Why you need me? Good job. Karena merasa bersalah, membuat Susan mengusulkan agar mereka berdua menjadikan dirinya sebagai umpan mancing mania. Salah, maksud saya untuk menjadi umpan kelompok Boyka. Dan setelah sepakat dengan rencana yang Susan usulkan, Payu kemudian menghubungi Boyka dan mengajaknya untuk membuat kesepakatan. Payu mengatakan bahwa dia akan menyerahkan Susan asalkan Boyka menyiapkan uang tunai sebesar 10.000 rupiah. Maksud saya $100.000 dan sebuah kebebasan untuk Lonpe dan diri. Dan tanpa pikir panjang, Boyka pun mengiyakan apa yang diinginkan oleh Payu. Lalu mereka sepakat untuk bertemu di klub polo dengan membawa bawahannya masing-masing. Dan setelah panggilan selesai, Boyka meminta anak buahnya untuk mengumpulkan semua penembak itu. Sebelum menemui Boyka, Payu pun pergi ke tempat bosnya terlebih dahulu untuk meminta bantuan beberapa senjata. Singkat cerita, subuh pun tiba. Boyka yang sudah bersiap untuk menyergap Payu menyuruh ke semua anak buahnya untuk bersiap di pos masing-masing. Dan tidak berselang lama, Lonpe masuk ke dalam ruangan dengan Monggo Susan bersamanya. Sementara itu, Payu tengah berkeliling untuk membunuh satu persatu anak buah Boyka sebelum mereka membunuh Susan dan Lonpe terlebih dahulu. Lalu setelah itu, Jaka memberikan imbalan kepada Lonpe dan akhirnya baku tembak pun terjadi. Ketika keadaan tidak terkendali, Jaka pun menghampiri salah satu bawahan terkuat Boyka dan berniat untuk mengejarnya di sana. Meski Jaka mempunyai senjata, dia lebih memilih untuk menggunakan tangan kosong karena menggunakan senjata bukanlah tindakan seorang laki-laki ayam jantan. Di sisi lain, setelah melakukan aksi baku tembak, akhirnya Lonpe melakukan pertarungan 1 lawan 1 karena peluru mereka berdua habis. Setelah perjuangannya lumayan panjang, akhirnya Lonpe membuat musuhnya tumbang dengan sebuah batako.
Dan setelah mengalahkan musuhnya, Lone Pay langsung pergi membantu Jaka, dan pada akhirnya Jaka berhasil mengalahkan orang terkuat yang dimiliki oleh Luka. Sementara itu, Payu tengah melakukan aksi tembak-tembakan yang mereka lakukan tak kunjung membuahkan hasil. Ketika Payu tengah terpojok, tiba-tiba Jaka datang dan langsung menyerang Boyka. Sontak hal tersebut langsung membuatnya marah dan duel pun dilanjutkan dengan 2 lawan 1. Namun tetap saja Boyka bukan lawan yang mudah untuk dikalahkan oleh mereka berdua. Dan dengan mudah Boyka dapat mengalahkan mereka setelah berhasil menumbangkan Jaka dan Payu. Kemudian Boyka menghampiri wanita yang selama ini menjadi targetnya. Namun di saat dia menembak, muncullah Lone Pay dan langsung menyelamatkannya. Lalu selanjutnya Payu muncul kembali dan membuat Boyka heran karena dia mengira bahwa Payu telah tewas. Dan pertarungan pun kembali terjadi. Let's talk. Just die. Dengan susah payah kali ini Payu berhasil mengalahkan He's there. Thank you. Sementara itu, polisi berhasil menangkap dalang di balik kerusuhan yang terjadi dan dibawa lagi ke kantor polisi. Tamit film yang sangat-sangat seru. Pesan yang kita bisa ambil dari film Triple Threat adalah jadilah seperti Jaka. Dia ingin membungkam dalang dari pembunuhan istrinya tersebut, dan hikmahnya adalah kita sebagai seorang lelaki jangan pernah ingin direndahkan. Kita bisa tersenyum saat dia menertawakan kita, tetapi kita tidak bisa melupakan apa yang dia lakukan terhadap kita. Itu salah dari George.